Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabina Lorenza Indik, mahasiswi semester 5 konsentrasi Politik Indonesia, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya untuk mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu Ahmad Safrudin. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah teori lahirnya HAM di dunia. Deklarasi HAM di dunia mengandung makna ganda, dan makna ganda yaitu makna keluar dan makna ke dalam. Berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antara negara bangsa agar terhindar dan tidak terjerumus ke dalam malapetaka peperangan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan yang ke dalam mengandung pengertian bahwa deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah hak asasi manusia berlaku dari dunia barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alami yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak asasi terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama adalah Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan serta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua adalah Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 14 Juli 1776. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789 adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Pada dasarnya, perkembangan dan pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma sikap, dan acuan bertindak dalam masyarakat sudah berlangsung lama. Yang pertama adalah periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajah kolonial Belanda dan Jepang, sehingga munculnya pergerakan yang membela HAM. Budi Utomo yang mewakili Organisasi Pengetahuan Nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar, puncaknya di sidang BPU PKI. Terus periode setelah kemerdekaan itu dibagi. Periode yang pertama 1945 sampai 1950. Periode ini pasca kemerdekaan masih
menekankan pada wacana hak kemerdekaan, kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang diizinkan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlementer. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959 masa parlementer. Pada masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Yang berikut periode 1959 sampai dengan 1966 demokrasi terpimpin. Pada masa ini berupa bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan kriteria bangsa Indonesia. Yang berikut adalah periode 1966 sampai 1998, Orde Baru. Sama dengan Orde Lama, Orde Baru juga memandang hak asasi manusia dan demokrasi sebagai produk barat yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia. Itu dibagi menjadi 4 generasi. Generasi yang pertama adalah berpendapat bahwa pengertian hak asasi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran hak asasi manusia generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia Kedua, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Pada generasi pertama ini, perkembangan pemikiran dari pemikiran Immanuel Kant, di mana negara dan pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan warga negara. Generasi kedua adalah pada masa ini, pemikiran hak asasi manusia tidak saja menuntut hak yuridis, melahirkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran hak asasi manusia generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Generasi ketiga ini lahir sebagai relasi pemikiran hak asasi manusia lahir dari pemikiran generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak pelaksanaan pembangunan. Generasi keempat, setelah banyak dampak negatif dari pemikiran hak asasi manusia generasi ketiga, lahirlah generasi keempat yang mengkritik peran negara yang sangat dominan dan proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan seperti diabaikannya aspek kesehatan rakyat. Sekian video presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.